Dalam kehidupan, hubungan percintaan tidak selamanya indah. Pahit dan manisnya sudah merupakan takdir yang akan dirasa. Di acara ini kita akan mengungkap beberapa permasalahan dalam hubungan percintaan. Perselingkuhan, cinta bertepuk sebelah tangan, posesif, atau cinta karena magis. Semua akan diungkap malam ini di Garis Tangan. Dan malam ini sudah ada pasangan pertama kita yang hadir di Garis Tangan. Sudah ada Mas Zan. Ya. Berdua datang. Tadi datangnya berdua sih, Bang. Tadi udah ikut ke sini juga. Coba nanti sembari dicari nih, Om. Di mana ya? Di atas. Tapi kamu sama pendamping juga nih belakang ya? Ini pendamping ya? Iya. Jadi dia lebih ngerti hubungan kamu dan lainnya. Semoga juga mereka berdua ya? Iya, ada sahabat saya. Tapi sebelum itu saya mau say hello sama teman-teman dulu. Garis keras kita bersiap malam ini ya. Teman-teman garis keras ya. Oke, thank you. Tadi di mana terakhir? Masih? Di atas? Di ruang make up? Emang nggak dikasih tahu kita down cat? Gimana? Kita yang ke atas? Iya. Tadi nggak dikasih tahu. Di ruang make up yang mana? Di atas. Om ikut ya kamera yuk. Lain kenapa kok di atas Mas? Tadi udah sama saya, Bang. Tadi emang kelepas atau gimana kok? Nggak Tadi udah sama saya, Bang, dia. Kan udah dikasih tahu nggak mau on cam? Udah saya kasih tahu, Bang. Tadi udah ikut saya turun ke sini. Terus? Cuma saya nggak tahu pas udah naik ke atas. Siapa namanya? Ziza, Mas. Ziza? Iya. Cewekmu nih, Ziza. Ada yang lihat Ziza nggak ini ya? Situ nggak ada? Itu nggak ada soalnya. Lah. Ada ini nggak ya? Ada kunci nggak? Halo, Tina namanya. Ziza. Ziza. Buka. Za, ayo dong. Syuting dong. Kunci di dalam deh. Za. Coba. Saya Bang, kenapa? Saya Bang, Udah capek. Loh, Aku bisa ada sama kamu. tujuan kita kesini kan bahas ini tentang hubungan kita, sayang. Udah muak. Coba. Halo. Aku kan udah berusaha. Mbak Ziza. Halo, sorry. Kita udah nungguin di bawah ya. Ini kenapa masih di sini? Kenapa? Dari kepikiran teman-teman aku yang lama, mantan Terus? aku yang lama. Karena sikap dia tuh beda banget, Mas. Ini apa yang kamu tulis? Ini apa nih? Ini kamu benci siapa? Ini gue benci lu tulis siapa ini? Hah? Oh, ini buat gue. Dan ini mantan-mantannya, Bang. Aku tahu semua ini. Ini aku Siapa kenal. aja ini? Aku kenal Ibnu, itu mantan terakhir dia. Haji, Dedi, Raymond, Rengga, Oh. Alif, Ibnu. Ini maksudnya apa ini? Kamu tuh sebenarnya mau atau tidak hadir di Garis Tangan, saya tanya. Sorry ya. Mau atau tidak? Aku tuh sebenarnya udah. Kalau nggak mau, saya cari pasangan yang lain. Kalau nggak mau, saya cari pasangan yang lain. Di sini Sorry. aku bener-bener keinget mantan-mantan aku yang lama. Bener-bener kayak nggak bisa move on. Aku tuh sama dia tuh beda. Ini. Jangan. Apa? Kamu nggak berhak pegang HP aku. Ini uang hasil kerja gue. Ya tapi ini punya aku. Punya kamu. Semua yang kamu pakai itu punya barang-barang aku. Aku kerja keras hanya buat kamu. Ya kamu itu cuma. Ternyata kamu kayak gini kasar, ya. Aku nggak kasar. Tenang Kamu dulu. kan pernah kasar sebelumnya sama aku. Iya, karena ini apa? Ini buat gue kan? Ini buat siapa? Ini Buat gue siapa? benci lu, ini buat siapa? Hah? Sebenarnya buat dia, Mas. Buat dia, terus Iya, kenapa? Aku tuh udah capek, dia tuh bener-bener. Enggak, yang curang. bawa ke sini kalian tuh siapa sih? Kamu atau kamu? Kita udah sepakat, Bang. Ya Kita udah, udah sepakat. kesini biar kita nemu jalan keluar Hah? masalah hubungan kita selama ini. Ya, kamu hargain dong tim di bawah dan Ya, tapi nungguin. kita tuh udah nggak cocok. Kita tuh kan udah dijodohin. Yaudah, sekarang pertanyaan saya, mau ke bawah ke studio atau tidak? Mau atau tidak? Kalau mau, ikut saya ke bawah sekarang. Jangan tulisan-tulisan ini. Sekarang saya tanya, mau atau tidak kalian berdua? Ya udah lebih baik pokoknya kita kelarin ini sekarang. Terus saya tunggu di bawah, nggak usah lama-lama. Ya. Aku udah berusaha kerja, Ya kamu ngabisin salah sendiri tenaga. tiap hari cuma kerja Cepat, kerja cepat. kerja apa?
perempuan kayak gini? Udah jelas-jelas Bang Robi lihat sendiri kan tulisan-tulisan dia di sana. Tenang dulu, oke? Tenang dulu ya. Ya. Terserah masalah kalian apapun itu, ya. Cuman saya pengen kalian berdua, khususnya kamu, ini hormatin. Ini tim sudah ada di sini semua, loh. Nungguin. Ngunci-ngunci segala. Kalau mau ngunci-ngunci diri itu di rumah, jangan di studio. Paham nggak? Ya abis aku tuh udah bener-bener nggak suka. Aku tuh udah bener-bener kayak udah nggak ada rasa Mas Robi sama dia. Tapi itu karena bapak aku sendiri. Diam. Bapak aku yang nyuruh aku buat terus sama Diam, dia. biar aku yang jelasin. Apa masalah? Jadi gini, kita itu dijodohin dari kecil. Kemudian kita udah jalanin hubungan 2 tahun terakhir ini. Gitu ya Bang. Nah, aku udah tahu semua kejelekan keburukan dia. Oke. Cuma aku berusaha menghargai kedua orang tua aku untuk tetap baik sama dia. Oke. Aku kurang apa lagi coba? Aku beliin semua yang dia minta. Dia tuh nggak pernah pedulin aku Mas Robi. Kayak dia tuh tiap hari cuma kerja, sibuk. Oh, ngasih datang, barang-barang ngoceh. itu bukan bagian dari kepedulian? Enggak, itu Bukan, enggak. beliin segala sesuatu bukan bagian kepedulian. Nggak peduli. Maunya yang kayak apa? Iya aku pengennya dia setiap hari ada. Ya udah berarti dia waktu. jadi pengangguran gitu. Iya maksud aku bagi waktu lah antara kerja dan aku. Itu nama-nama ada berapa cowok tadi ditulis sudah 6. Itu mantan-mantan kamu, Mbak. Aku Betul. ingat mantan dia. Itu mantan-mantannya Iya, dia. Aku ingat dia pernah cerita semuanya. Kenapa ditulisin semua? Masih ada Iya, lope-lope soalnya saya lihat. sikap dia tuh bener-bener beda banget kayak mantan aku yang dulu Mas Robi. Mantan aku tuh walaupun sibuk kerja tapi dia tetap selalu ada untuk aku. Nggak kayak dia nih, macam kayak gimana coba cowok kayak gini. Gak selamanya orang yang selalu ada buat kamu tuh sayang sama kamu. Justru dia ngerusakin kamu. Kamu selalu masuk ke Ya itu kamu karena lah yang cowok udah kamu. rusak. Oh, kenapa? Sembarangan Sorry. kalau bicara. Masuk Tutup klub. mulut kamu ya. Masuk klub? Kurang ajar kamu bicara. Masuk ke klub bareng sama cowok-cowok. Dan mantan-mantan dia itu hanya mau rusakin dia, Bang. Aku berusaha baik-baikin Aku- dia. Betul. Supaya dia itu jadi perempuan yang baik. Kurang apa lagi? Itu semua permintaan orang tua aku. Iya sebenarnya aku itu cuma ngeluangin waktu karena dia tuh sibuk kerja Mas. Betul. Ya sebenarnya nggak kayak Permasalahannya- gitu. Permasalahannya itu dia sibuk kerja, dia nggak pernah ada waktu. Makanya aku ngeluangin waktu untuk aku ke klub. Emang atau ngeluangin aku- waktu harus gonta-ganti cowok ke klub, saya tanya. Ya Harus. enggak. Bisa Sebenarnya kan nggak kayak nongkrongnya gitu. Dia tahu dari mana sekarang aku tanya kalau aku Betul. sama cowok lain. Buktinya mana? Diam. Mana buktinya? Diam. Mau aku kasih Kamu kamu aja bukti. nggak pernah cari tahu tentang aku. Gimana tahu dari mana? Gini Bang Robi, aku punya sahabat dekat. Sahabat dekat aku tuh pernah Sahabat? nangkap dia dan pernah ngirim foto minum-minum mabuk sama cowok Wow. di klub. Joget pakai pakaian seksi. Ini mana ada begini? Ini Jack udah ngebuka busuk kayak kamu. Kamu punya kebusukan Jack juga? Iya. Apa? Ya dia tuh tiap hari cuma kerjanya kayak pulang kerja Itu tidur, kebusukan kamu bilang. kerja terus. Saya sebagai laki-laki nggak terima. Itu kebusukan kamu bilang. Dia itu setiap hari mainin HP depan aku diem-diem. Ya aku juga jadi netting lah Mas, bener gak? Negative thinking. Iyalah. Kamu Aku pikir nggak dia tahu dia selingkuh? ya aku nggak tahu dia di belakang aku kayak Betul. gimana. Bang Robi, Betul, aku kalau buka jawab HP, betul atau enggak? Betul kalau di depan Nah, depan gitu dia aku tuh. main HP. Tapi jujur Bang Robi, nggak pernah ada niat sedikit pun untuk main cewek. Karena aku tuh baik, aku menghargai orang tuaku. Jadi aku nggak mau nyakitin dia. Bang, itu cuma alasan dia aja Mas Robi. Terus alasan kalian mau terima perjodohan apa ya masing-masing? Saya mau tahu. Ya aku karena nggak enak aja dari kecil orang tua aku sama orang tuanya dia tuh emang bener-bener kenal deket. Sahabatan. Iya. Kalian pernah ngomong sama orang tua masing-masing kalau nggak mau dijodohin? Pernah ngomong? Kalau saya sendiri pernah ngomong Bang Robi. Terus? Kemudian saya berusaha untuk mengabdi ke orang tua. Oh gitu. sama berarti alasannya, kamu juga? Iya. Berarti kalian sama-sama nggak cinta sebenarnya? Enggak, aku tuh udah Wow. bener-bener nggak ada rasa sama sekali. Emang akhir pekan kamu masih kerja juga? Sabtu Minggu masih Kerja terus, nggak pernah ada liburnya. Kamu Aku kerja nggak di tahu mana deh sih? dia kerja apa Aku juga. kerja di kafe Bang. Di kafe. yang cukup ramai memang. Kamu posisinya apa di situ? Aku di situ supervisornya. Wajar, dia supervisor. Daripada kamu keluar masuk klub, kenapa nggak keluar masuk kafe dia aja nemenin dia kerja? Iya, enggak banget. Ngeliat mukanya juga Bang udah. Robi, Aku emang udah nggak aku suka. pernah minta sama bos aku gimana dia bisa kerja di tempat yang sama aku. Oke. Dia nggak terima, dia lebih suka milih live aplikasi. Ya karena aku begitu happy. Sebentar dulu. Jadi ini kamu kalau kayak live streaming gitu-gitu dia pamer-pamer juga? Hah? Bukan lagi Bang Robi. Oh, sering pamer-pamer. Masalahnya pakai pakaian seksi di depan aplikasi, joget-joget nggak Oh. jelas. Ya kalau nggak terima ngomong lah. Oke. Saya mau panggil teman saya dulu nih, kayak ada yang salah dari hubungan ini. Apakah memang mereka terpaksa atau karena ada sesuatu yang disembunyikan dari orang tua masing-masing? Langsung saja ini. Roy. Roy. Robi. Halo Roy. Hai. Ya. Roy, ada mungkin kamu udah dengar dari tadi apa yang Roy rasakan. Sini Roy, silakan. Iya. Berdekatan dulu atau Roy. Sebelumnya saya pengen muterin dulu apa yang pengen saya rasain dengan aura mereka.
Ya, tampaknya saya mendengar kericuhan yang tadi sangat besar sekali ya. Jadi intinya saya pengen membongkar semua apa yang terjadi di sini. Nah, di sini aku pengen membuktikan kenapa mereka bisa berantem seperti ini. Tampaknya aku butuh semacam ritual khusus buat saya. Dari aroma yang saya cium juga cowok ini, Zack ini juga sebenarnya ada sifat baiknya juga, Robi. Nih, aku pengen banget ada cermin kah? Boleh siapin berapa cermin yang Roy perlu? Standing cermin 3. 3. Iya. Dan kursi 1. Siapkan cermin 3 dan kursi 1 untuk ritualnya Roy Kiyoshi. Dan aku pengen dupa. Dan dupa. Ada sebuah prosesi yang mau Roy lakukan di sini dan membutuhkan 3 cermin dan 1 bangku ya. Siap. Silakan Roy. Jadi aku minta Zack untuk duduk di sini, ini semacam prosesi saya. Bikin sesuatu. Silakan duduk. Aku juga minta singing bowl dan Zack di situ. Oke. Kita akan cari tahu ya. Roy. Wow, Roy berasap, Roy. Berasap. Kenapa? Roy. Itu energi yang keluar, Robi. Ih, dia mau ngapain? Saya merasa ada bentrokan energi, Robi, antara Zack dengan posisi ini. Dan ada satu orang juga aku ngerasa yang punya aura negatif sebenarnya berkaitan dengan Zack. Ada satu orang yang duduk dulu, bro. Tenang. Tadi apa yang dirasain emang? Kenapa tadi tiba-tiba emosi sekali itu cerminnya diambil? Sadar nggak kamu pecahin ini semua? Hancur bang. Iya, hancur. Hancur hatiku bang. Pokoknya kebayang semua perbuatan cewek itu. Sia-sia buang waktu. Kerja capek-capek. Kamu kayak bisa melihat semua. Emang Roy tadi buka mata batin dia sebenarnya? Betul sekali, buka mata batin dia dan dia tersadar energi negatif muncul lewat cermin karena cermin itu adalah refleksi dari rahasia seseorang. Ngeliat apa aja tadi? Semua perbuatan jelek cewek itu bang. Semua yang jelek. Semua yang jelek. Bapak ini saya tutupin muka kamu. Minum nggak dulu? Emang apa yang Roy lakukan tadi? Tadi itu apa? Prosesi apa? Jadi prosesi ini aku pengen buka supaya dia itu bisa buka mata bawah sadarnya dia, dan juga sekaligus melampiaskan energi negatif. Tapi ternyata energi negatifnya sangat besar sekali, makanya dia lakukan. Dan yang Roy tadi sempat bilang ke saya, itu ada hubungan dengan orang lain. Betul sekali. Nampaknya ada seseorang pria ya. Seorang pria yang cukup tahu tentang Zack ini. Ada sahabat saya bang, dia ikut ke sini. Ini sebagai pendamping kamu. Iya, duduk di belakang. Siapa? Iya bang, Iki bang. Siapa namanya? Iki. Iki. Mas Iki, betul. Iya pak. Boleh ikut turun ke bawah sini. Sini nggak apa-apa, sudah aman ya. Ini kursi bisa saya ambil ya. Oke. Mas Iki boleh di tengah. Mas Iki, sahabatan, betul? Ya, Sudah berapa lama bersahabatan? kurang lebih hampir 2 tahun saya. 2 tahun. Berarti semenjak mereka menjalin hubungan, tahu ya? Ya tahu, Semua latar Tahu belakang banyak. perjodohannya tahu ya? tahu. Dia sering cerita sama saya. Sering cerita. Kamu setuju sama mereka perjodohan ini? Jujur. Jujur. Hah? Hop. Tunggu sebentar. Dia tuh udah kayak bukan sahabat saya lagi, udah bener-bener kayak saudara kandung saya. Dan saya dengar cerita dari dia, ceweknya suka kayak begitu. Cobalah, Mas jadi dia, Mas punya cewek yang suka clubbing, joget, mabok. Buat apa? Maksud lu apa ngomong kayak gitu? Lu tahu siapa gue? Lah emang kenyataan lo kayak gitu kan? Ya lu tahu dari mana? Lu tuh orang luar. Emang Mas Iki? Lu nggak kenal siapa gue. Lu cuma tahu denger kata orang doang. Berani-beraninya lu nilai kayak gue kayak gitu. Gue bukan kata orang, kata cowok lo. Kamu Dan pernah lu lihat tahu langsung itu. nggak? Pernah lihat langsung nggak?
Ya emang Enggak, dia cerita tahu Mas doang. Robi. Sekarang gini, dia tahu temennya tuh sibuk nggak ada waktu. Dan aku ngelampiasin itu karena dia. Karena dia nggak pernah ada waktu buat aku. Jadi salahnya tuh di mana? Tapi ada satu yang janggal, Robi. Apa, Roy? Jangan-jangan ini kamu memberikan kerjaan juga ya untuk Zack supaya dia sibuk Ya. dan supaya dia hancur. Oh. Sengaja. Oh, ternyata lo. Emang Ternyata gua? Oh, dia jadi kalian itu bilangnya. satu korporasi, kamu atasannya Jack sebenarnya. Tapi ini masuk dimaksud nggak sih? Oh, enggak, Ya itu jelas, sebenarnya. udah pasti sih. Kalau aku pribadi sih bilang itu bentuk perhatian. Ya cuman sama gua dia. karena care aja sama sahabat gua. Kan bukan begitu caranya. Yang ada lu ngancurin sahabat lo. Ya enggak ngajar. Jadi gara-gara dia ya gue begitu. Enggak sama sekali. Tapi Mas Iki nggak ada rasa ketertarikan ke mbaknya kan? Enggak level. Bukan selevel, Oh, Bang. lagi gue sama dia. Beneran? Ogah banget. Bukan karena iri mereka apa uwu romantis gitu enggak ya? Banyak yang lebih dari dia, banyak. Terus kenapa lu mau ngancurin hubungan gue berdua? Hak lu apa? Gua enggak seneng aja gua lihat lu enggak sebanding sama dia. Lo nggak sebanding gimana? Oh tapi Lo Mas bisa Iki, nyari duit sendiri, udah. bisa happy sendiri. Tapi nggak harus sama Ya gue laki-laki lain. jelasin, tau nggak sih? Dia kasih kerja buat aku, buat beli semua yang kamu Ya pakai. karena dia tuh nggak seneng kalau aku harusnya kan kalau mohon maaf ya Mbak ya, kalau mungkin nggak sama dia, tabungan kamu udah makin tebal sekarang, dapat gaji dari Iki kan? Nah iya, Nah, terus kenapa nggak mau dengerin Iki dari awal? Kenapa? Apa yang dipertahankan kalau saya boleh tahu? Selain orang tua ya, Karena saya berusaha untuk coba sayang sama dia, Bang. Mau coba. sebenarnya nggak sayang. Awalnya memang nggak ada sayang. Kalian tuh dulu kecil tuh teman apa sih? Dari SD main bareng gitu-gitu tuh gimana sih? Dari awal sampai nggak ada rasa sayang, bukannya kalau dari kecil seharusnya sayangnya udah mendalam? Justru itu, Bang, kita kan saling jaim-jaiman tuh. Heeh. Jadi malah nggak cocok sama perempuan macam ya sama. Oh, Aku tuh baru tahu sikap dia di sini, Mas. Dia tuh nggak pernah kasar kayak gini. Dia aja ngomong selalu aku kamu, nggak pernah kalau nggak lu ada gue. nama cowok-cowok Nggak di pernah kaca nyebutin tadi. segala Diam. macem, nggak pernah. Diam lu. Yang aku tahu dia tuh Diam! baik. Kalau nggak ada nama cowok-cowok tadi di kaca yang kamu tulis, gue nggak bakal kayak gini. Hancur. Sia-sia gue kerja. Dia buang tenaga, capek. iya, Weekend nggak pertanyaan punya saya, tuh karena kamu. Kamu tuh udah move on belum dari mantan-mantan kamu itu? Pertanyaan Belum. saya yang kedua, sebelum kamu jawab, kenapa kamu kerap membandingkan mantan kamu dengan pasangan kamu? Karena yang pertama mantan aku tuh beda banget sama dia. Kalau dari segi penampilan sih it's okay, lebih oke. Lebih perhatian, Ya. lebih ada waktu walaupun dia kerja nih Mas. Dia tuh selalu kayak nyempetin waktu, nyempetin ngabarin. Dia tuh nggak sama sekali. Berarti Bedanya kamu masih tuh mikirin gitu. mantan kamu ya? Ya jelas. Menurut kamu mantan kamu masih mikirin kamu? Ya Gimana? Garis sepertinya keras. masih sih. Malu enak nggak? Enak nggak garis keras dengarnya? Kira-kira mantan dia masih mikirin dia nggak? Gak boleh dibanding-bandingin ya? Saya melihat satu hal lagi yang menurut saya ini agak sedikit membuat cengang ya. Apa yang saya lihat ternyata sebenarnya si Zack seperti ini adalah juga nggak salah sebenarnya pengaruh dari Iki. Karena saya ngerasa ada kecemburuan di antara Iki karena dia jomblo lama, jadi dia menghasut seperti itu. Bang Roy jangan asal deh. Betul. Iki. Jujur, Dia tuh Iki. sahabat saya, Bang. Saya lebih tahu dari dia. Bang Roy baru ketemu hari ini. Gimana sih? Betul kamu kayak gitu. Yang ini kan Roy yang ngeli ya, namanya juga anak indigo kan nggak tahu betul apa enggak ya. Jelasin dulu, ini kan sahabat saya bilang katanya kamu tuh iri, punya sahabat udah mau nikah, punya pacar, cantik lah, seksi. Jangan kamu beneran suka. Bang Roy. Kamu iri pacar teman kamu sudah punya pasangan sementara kamu udah lama jomblo ya? jomblo. Betul. Ya emang bener saya jomblo, tapi buat iri ya, ini kayaknya enggak deh. Dan buat lo harusnya berterima kasih sama gua. Iya, gue berterima kasih sama lo. Ya, iya, terus Tapi kenapa? jangan-jangan kamu suka lagi sama cewek gue. Lo harus terima kasih banget sama gua. Lu nggak usah nuduh-nuduh gua buat suka sama cewek kayak begini. Rizky tutup mulut lu ya. Maksudnya apa cewek kayak gini? Ya, kayak gini kayak lo. Lu nggak sadar diri. Agak susah. Lu sadar udah sadar. Mending lu tinggalin kayak begitu. Buat apaan? Tinggalin. Nggak mutu ngabisin Jadi, duit lo. jadi betul kata Roy, kamu iri Udah jujur aja. teman kamu sudah punya cewek, istilahnya gitu, betul. Sementara kamu maaf belum laku-laku. Jujur, Enggak. Betul cuman apa enggak? Kagak sama sekali. Betul apa enggak? dia bohong Ya. Robi. Dia bohong Roy. Iya, dia bohong sekali. Padahal sebenarnya dia iri banget karena dia jomblo, nggak Kabut lah. punya pasangan. Apaan kayak gini? Saya sebagai
bawa acara, kalau saya nanya tapi nggak dijawab, saya nggak suka. Bener iri. Ngomongnya jangan ke muka gue, lu ngomong ke muka sahabat lu. Kalau emang lu iri, lu depan muka dia, lu ngomong sama dia, gue iri sama lu kalau lu berani dan lu emang jantan. Jangan lari. Maksud semua lu nggak gaji dia besar atau apa, segala macam, lu ngomong dong sama sahabat lu. Mendingan sekarang lu keluar dari sini, lu tuh udah benalu tau gak sih buat gue? Gue bukan benalu. Gara-gara lu tuh aku tuh kayak gitu. Ya seenggaknya gara-gara lu hidup gue juga hancur, tau gak? Gue bukan hancur. Gue lebih setuju sahabat gue sama orang lain daripada kayak lo. Emang gue iri. Kalau dia terlalu serius sama lo, kelabing masuk bareng sama lo kesana. Dia kerjaan sama gue kayak gimana? Ya gue tahu itu semuanya, tapi itu gara-gara lo. Ya gara-gara gue sengaja. Cari di sini. Udah buat apaan lu? Ntar dulu. Ini orang tua pusing dulu, gue sebagai orang tua pusing. Ini gimana ini? Udah saya kayaknya saya tuh penasaran nih, namanya manusia itu bisa berbohong ya. Hati mereka ini gimana sih sebenarnya? Ya aku tuh udah gak cinta mas sama dia, aku udah gak ada perasaan. Sama sekali udah gak ada. Jadi terus ngapain kalau dua-duanya gak ada perasaan, ngapain datang nemuin saya sama Roy? Ya aku terpaksa aja karena bapakku yang nyuruh. Jadi saya mau panggil Kak Vina dulu deh, yang bisa lebih paham isi hati mereka ya. Kak Vina silakan bergabung Kak Vina. Hai Kak Vina. Halo Kak Vina. Belum rumah tangga udah gini loh Kak. Ini gak kebayang perabotan di rumah kalau mereka jadi nikah, habis sih. Jadi gini, kalau misalnya berhubungan itu mesti saling mengetahui perasaan masing-masing, saling peka terhadap perasaan masing-masing. Nah kayaknya tuh Ziza sama Zack tuh benar-benar sudah melupakan itu semua, nggak pengen merasakan gimana sih sebenarnya apa yang dirasakan masing-masing. Nah di sini saya butuh sarung tangan. Saya ingin memegang tangannya Ziza di sini karena sekarang lagi social distancing kan. Jadi saya butuh sarung tangan ini untuk mengetahui bagaimana perasaannya Ziza. Kamu umur berapa sekarang Ziza? 22 tahun. 22 tahun. Zak berapa umurnya? 25. 25. Lebih tua 3 tahun. Iya. Jadi kamu ketemu sama dia umur? Aku ketemu tuh pokoknya 12 tahun aku udah dijodohin. Oke, 12 tahun ya. Coba saya boleh pegang tangannya Ziza? Coba kamu rasakan bagaimana rasanya selama kamu menjalani hubungan dengan Ziza. Rasakan Ziza. Di balik semua yang kamu lakukan tadi, saya merasakan kamu orang itu sebenarnya rapuh sekali. Rapuh dan kadang-kadang sok kuat. Sok kuat dalam artian kamu berusaha menunjukkan bahwa kamu itu kuat. Kamu melebihi apa yang kamu rasakan. Tapi di saat yang bersamaan pula, kamu punya orang yang bisa kamu ajak cerita sebenarnya di luar itu. Ada sahabat. Dia juga datang kok ke sini. Ada sahabat kamu di sini. Iya, namanya Debbie. Debbie di sini ada di mana? Debbie Di luar, menunggu atau di mana? Debbie ya, betul ya. Di sini, boleh ke sini. Ini sahabatnya. Iya, sahabat Debbie, aku. Debbie. Dari kecil aku Hati-hati. selalu sama dia. Aku ada apa-apa pun aku cerita ke dia. Oh gitu. Berarti hubungan kamu dengan Zack dan lain-lain juga tahu. Tahu. Dia tahu. Kamu sudah menjadi sahabat dengan Ziza berapa lama? Ya, aku udah lama banget sahabatan sama Aziza. Jauh sebelum dia pacaran dengan Jack. Jadi kamu tahu segala macamnya. Tahu. Bagaimana hubungan? Oke, aku akan mendekati Mbak Debbie. Mbak Debbie boleh tangannya ditaruh di dada seperti ini, di depan dada seperti ini. Menghadap ke arah saya. Saya akan tempelkan tangan saya ke telapak tangannya Debbie. Saya akan membuka semua apa yang ada di dalam Debbie dan mediumnya adalah diri aku. Jadi pusatkan energi kamu di tangan ini, salurkan energi kamu, berikan perasaan apa yang sedang kamu rasakan dari dulu hingga sekarang melalui tangan saya. Pejamkan mata Debbie. Tarik nafas dalam-dalam. Ziza itu sahabat aku dari dulu.
Aku tuh sebenarnya senang banget sama dia karena dia itu orangnya bener-bener beda ya dari aku. Dia itu bener-bener beda lah. Dia punya banyak uang, cantik, beda banget lah sama aku. Aku mana ada orang yang lihat. Terus dia punya pacar banyak, cowoknya ganteng-ganteng. Di sekolah aku mana dilirik sekali. Terus ya udah aja, kok kayaknya dia dapat semuanya ya. Daripada gitu, aku mendingan ajak dia ke arah yang jelek aja. Aku ajak dia clubbing, dia seneng banget. Soalnya dia juga kesepian banget karena chefnya kan kerja mulu, gak ada waktu buat dia. Nah, aku kan seneng juga, aku bisa dapet cowok-cowok juga di tempat clubbing, bisa dibeliin HP baru. Dia karena seneng banget, dia tuh kalau udah seneng banget sama orang bisa beliin macam-macam. Aku dapat tas, dapat sepatu, dapat laptop, banyak banget. Aku seneng banget. Makasih banget sih, aku seneng banget. Ternyata gini sahabat yang gue idamin. Nggak nyangka. Kalau ngomong yang bener dong, Mbak. Nggak nyangka. Kan bisa merusak persahabatan gue, Mbak. Tapi emang bener sih. Lah itu kan ditransfer jadi, tadi bagus. Dia itu sahabatan sama aku emang selalu kayak, Jijo gue pengen ini tolong beliin dong, ini tolong ya. Itu Aku kan sebagai bukan- sahabat ya aku kasih ke dia. Karena aku mikirnya, kamu baik ke aku. Ternyata hati kamu tuh kayak gini. Nah, itu kan bukan aku yang ngomong. Kok kamu percaya aja? Mbak Itu jangan ngomong yang bener dong, akal Mbak. pikiran kamu yang bicara, memori kamu yang ditransfer, ya kan? Jadi semua ini ada agendanya. Jadi kalau tadi Mbak Debbie saya udah minta tolong kan buat mengungkapkan, mencurahkan segalanya melalui medium di tangan saya ini. Jadi gitu. Ya lu tuh kayak gitu jadi orangnya. Ya gue selalu relain semua uang gue buat lu karena lu sahabat gue. Tapi lu manfaatin gue. Ya udah gue minta maaf. Senoknya aja lu minta maaf. Berarti betul kan tadi? Berarti bener. Berarti Iya. kan Kak Vina bukan sembarangan karena Kak Vina bisa ngerasain semua, mentransfer semua. Hah? Betul kan? Betul berarti. Lu gak usah ngeyel deh. Gue minta maaf. Ya lu Udah dong, Udah dong, salah, Ya, tapi udah jangan mau. jangan kontak fisik bisa nggak? ya emosi aja gitu dengernya. Kasian loh. Ya mending lu balik deh sekarang juga. Lu gak usah kasar-kasar Ya lu dong. jangan kayak gitu makanya. Gue udah minta maaf sama lo. Ya lu minta maaf doang. Lu udah nyakitin gua. Terus dia bilang tau nggak kayak cowok itu lebih bagus. Aku tuh selalu harus nyari cowok yang duitnya banyak supaya dia tuh bisa ngeretin juga. Ternyata kelakuannya kayak gini. Sakit hati banget. Emang ya, sahabat Udah. itu nggak pernah ada yang benar. Sama aja semua. Ya udah, berarti kan kalian ini sebenarnya rusaknya gara-gara sahabat masing-masing. Gue kerja buat dia. Dan lu manfaatin dia. Berarti uang-uang kamu Ya juga. sahabat tuh juga sama kayak gitu. Dia minta kemana? Aku kerja sama dia, terus ngasih ke kamu. Ya kamu ngasih ke dihasut. sana. Kamu dihasut sama Sudah! sahabat kamu. Dia malas gue denger sama kamu. Jangan dijelasin. jangan gitu sama Kamu juga ya. perempuan. Udah dong, udah Lo dong. jangan bawa gue dong. Udah dong. Ya dia bawa kamu lah, orang uang-uangnya dia juga yang kamu pakai. Iya, dia juga yang ngabisin, gak cuma gue. Ya siapa suruh gak pernah ada waktu. Cuma waktu kamu permasalahkan. Waktu. Bayangkan kalau aku punya waktu buat kamu, jalan-jalan sama kamu, Ini kalau nggak dari mana duit kamu pakai? Buat makan, buat ke Ya mall. udah, jangan kasar dong. Udah lah, ini kayaknya nggak akan nikah juga udah, ya? Ya enggak juga lah. Udah ya? Ogah banget sama orang kayak gitu. Udah tahu sikapnya kok di sini. Udah jelas. Udah sama-sama tahu sifatnya kayak apa kan? Udah sama-sama tahu sikapnya kayak apa kan? Udah Ini jelas sahabat banget. sekarang juga masih berdiri di sini. Apa yang mau dipertahankan? Saya tanya. Tadi dia minta maaf, kamu minta maaf juga nggak diterima. Hah? Ada rasa bersalah nggak sih? Biasa aja ya, chill aja ya kayaknya ya. Ya mending lu pulang, lu udah nggak kepake tau nggak di sini. Masih Nggak mau penting. nganggap sahabat nggak? Enggak. Aku tuh udah nggak mau berteman sama benalu kayak gini. Udah. Jadi kalau enggak. open table, open battle itu siapa Udah yang bayar? enggak, itu Kamu? aku. Kamu? Iya, karena dia yang ngasut kayak lu ajak si ini nih si R misalkan ya, si R untuk bayarin gue, untuk menraktir makan pulangnya juga itu selalu dia. Berarti yang kalau ngasut. kata sahabat calonmu tadi kamu keluar masuk sama cowok itu salah? Itu fitnah ya? Tapi itu bener sih. Oh benar. Dan dia yang Ngaku. nyuruh, tapi dia yang nyuruh. Dia yang nyuruh bawa cowok-cowok. Iya, dia juga yang kenalin.
Oh, abis clubbing pulang, tidur bareng nggak sama cowok-cowok itu? Enggak, pasti pulang. Tidur bareng nggak? Udah kandung basah lo nya. Gue tanya sekarang sama lo. Setiap abis clubbing, ini Z sama cowok-cowok yang kamu undang, tidur bareng nggak setelah? Iya atau nggak? Iya. Astaga, lu tahu dari mana kayak gitu? Udah. Besar banget sih lu. Pergi. Lu yang kurang ajar. Oke. Mungkin Robi diudahin dulu. Kita coba cari keterangan dari Zack. Nah, saya pengen minta sedikit rambutnya Zack. Untuk saya pakai sebagai media untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya perasaannya Zack terhadap Debbie, terhadap Ziza, dan segala permasalahan yang ada. Mbak Debbie duduk boleh? Nggak dari tadi kena kontak fisik terus deh. Saya boleh minta sedikit rambutnya? Nah, rambut ini akan saya berikan pada Robi. Oh, Sama Robi, boleh? ya. Jadi nanti Robi akan pegang rambutnya. Aduh, saya deg-degan Mbak Vina. Nah, Robi pegang rambutnya, genggam rambutnya, sambil pejamkan mata. Bayangkan bagaimana rambut itu ada di dalam kepalanya Zack, ada di permukaan kulit kepalanya. Bagaimana rambut itu terus tumbuh, dan bagaimana rambut itu juga terkoneksi dengan pikirannya Zack, di mana dia bertemu dengan Liza untuk pertama kali. Robi akan merasakan semua apa yang dirasakan Zack. 3, 2, 1. Aku tuh nggak pernah nemuin cinta sebesar ini sebelumnya. Semua coba aku lakukan, nggak hanya buat orang tua, tapi buat masa depan aku. Aku berjuang sekuat-kuat, berjuang sekuat-kuat. Banyak godaan yang datang buat aku, asal kamu tahu, Zah. Banyak sekali. Setiap hari wanita cantik keluar masuk kafe. Coba dekatin aku, tapi aku sekuat tenaga untuk buat barikade. Aku nggak pengen ada godaan lain. Dan aku akuin 5 bulan ini aku gagal mentahankan semuanya. Aku nggak bisa pertahankan semuanya lagi. Dina yang buat aku sibuk sebenarnya. Ada wanita yang lebih baik dari kamu, ada wanita yang menemani aku setiap hari. Dan dia yang aku cintain sekarang. Oke, Robi. Bisa dibuka matanya? Wow, kok bisa, Vin? Itu media rambutnya, Robi. Berarti Jack ini punya cewek lain dong? Ada cewek yang Siapa lebih itu, baik Dina? sebenarnya. Tapi dengar dulu Kak. Siapa itu Dina? Jujur, udah ada apa-apa belum? Sekalian maksudnya? Udah ada apa-apa belum? Sudah tidur bareng, Robi. Sudah? Iya Bang. Ya, yakin itu teman kamu yang punya kafe nggak tahu sama sekali. Jangan-jangan emang kalian kerja sama aja buat nutupin perselingkuhan ini. Betul? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Emang lebih baik dari Z? Lebih baik sih. Lebih baik? Apa aja yang lebih baik? Pekerjaan juga. Pekerjaan juga. Jadi mau dilanjutin apa enggak ini ya? Kalau menurut saya sih sama dia udahan aja Bang. Mending aku sama dia jadi kakak adik aja sih. Karena orang tua kita bersahabatan nih. Jadi supaya kekeluargaan kita nggak putus, aku sama dia kakak adik aja. Kita bisa komunikasi sama orang tuanya masing-masing nggak ya? Ada bisa ya? Ada? Database-nya ada? Ada ya? Iya. Ada kan nomornya ya? Ada. Boleh coba dong tim yang di atas di FOH kontak. Ya, tim garis tangan sekarang sudah berhasil terhubung secara virtual video call dengan orang tua masing-masing dari pasangan kita, yaitu Zack dan juga Ziza ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Nah, ya betul.
orang tua dari Mas Jack berarti yang lengkap ya? Maaf Bapak Ibu ya. Ya ini sebentar lagi juga ada lagi di belakang. Oh Ibu lagi di belakang. Oke. Ya, sini Bu. Lanjut Bu. Mana Nah, Ibu? ini. Oh ini Ibu. Ya, Jejak. Ibu lagi sakit Bu? Ini lagi sakit. Iya, lagi nggak sehat ini. Wah, kalau Ibu nonton dari awal lebih nggak sehat pasti. Tapi saya alhamdulillah malah kalau Ibu dan Bapak tidak menyaksikan dari awal ya. Ini di sebelah saya sudah ada Mas Zack dan juga Mbak Zizah. Betul ini anaknya masing-masing ya? Kelihatan ya? Iya. Betul ya? Iya. Iya betul. Jadi katanya ini udah dijodohin sejak kecil, ini betul? Iya betul sekali. Kita dari waktu kecil itu, waktu umur belum lahir malah kita udah sama bapaknya, teman SMP. Iya, dijodohkan. Dijodohkan sebelum lahir. Iya kan kita istilahnya itu jangan sampai putus silaturahmi, makanya kita jodohkan sama anaknya Pak Fahri sama anaknya Pak Danu gitu loh. Apakah tahu kalau mereka sebenarnya, mohon maaf, tidak saling cinta? Bikin deg-degan aja ini. Coba saya minta satu kamera arahin ke sini, ke kaca di bawah-bawah ini. Biar Bapak Ibunya lihat. Ibu Bapak lihat ini. Ya, lihat. Iya. Pecahan cermin ini. Tahu ya? Ini pecahan kaca loh, ini beneran ya. Saya hanya ingin menganalogikan saja, kalau mereka jadi menikah, rumah tangga mereka seperti ini. Sekarang saya tantang kamu untuk bicara jujur sama bapak kamu, hati kamu tuh seperti apa, ngomong. Halo Pak. Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Jack minta maaf karena sebenarnya Jack udah berusaha untuk ikutin apa yang Bapak mau, Bapak sama Ibu mau. Tapi setelah berjalannya waktu sampai hari ini juga Jack gak pernah rasain ada cinta buat Ziza. Jadi mohon pengertian Bapak sama Ibu ya. Jadi begini, Ya. orang tua itu nggak bisa maksain jodoh-jodoh anaknya. Kalau anaknya nggak mau ya bisa lah. Baru bicaranya sekarang ya. Ya udah, mungkin karena sudah melihat kenyataannya seperti ini. Ya udah, Bapak jadi untuk bapaknya Mas Zack sudah terima ya Pak ya? Gak apa-apa ya Pak ya? Karena kan semua menentukan Allah ya Pak ya. Nah sekarang saya mau Zizah ngomong dulu sama kedua orang tuanya. Zizah. Mak, Pak. Kenapa, Mak? Ziza tuh sebenarnya sedih tau nggak tentang perjodohan ini. Mama tuh taunya baik-baik aja. Kenapa baru ngomong sekarang, Mama Mak? lihat nih. Mama kemana? Mama lihat nih, sekasar apa cowok ini ke aku. Gimana? Ini si Jacknya ini nggak bener nih, Pak. Anak kita kakek manis gitu pasti dia nggak bener ini. Sakitnya anak kita. Dulu awalnya kan kita nggak tahu kalau Jack Tuh itu kan, seperti itu. Bapak tuh selalu ngebelain dia. Bapak tuh nggak tahu gimana aslinya Jack, Pak. Aku tuh capek selama 2 tahun aku nahan ini semua. Aku batin tau nggak kenal sama dia. Pak Manis, Non. Pak, Ya. Bapak itu gimana sih ngajar si Jack? Seharusnya Bapak nggak seperti itu. Dulu itu waktu kecilnya baik-baik. Kok sekarang malah nyakitin anak saya? Wah. Nyakitin aja gimana sih Pak? Orang tuanya sekarang. Orang tua siapa pasti nggak rela loh Pak akan duit Pak. Ya iyalah sakit hati loh, anak kita perempuan. Dia anaknya hati. Sakitin begitu. Ini ibunya nggak bener ya? Jangan sembarangan ngomong. Justru itu. Ayo ngomong. Ya udah kalau emang nggak suka, ya udah dikatin aja hubungan mereka. Lagi juga anak saya laki-laki ya. Anak saya laki-laki. Oke. Dengerin dulu saya ngomong ya. Waduh. Anak saya laki-laki, langkahnya panjang, ya. Masa depannya juga masih panjang, masih muda, masih banyak perempuan lain kalau dia karirnya meningkat ya. Apalagi perempuan kecil bagi dia kalau dia berhasil nanti, ya. Nah, jadi jangan sembarangan. Yaudah, mohon maaf ya. Ibu-ibu,
Bapak-bapak berarti udah ketok palu. Besanannya pun udah nggak akur ya. Anak-anaknya udah nggak saling cinta. Tapi Pokoknya saya nggak terima anak saya dibilang begitu ya. Gak terima ya sudah, kat hubungan kita bersahabatan kita putus juga. Waduh. Selesai. Gak masalah. Oke, bye. Udah. Makasih semua Om dan Tante, Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lega atau apa sih? Maksud saya gini, orang tua kalian ternyata nggak akur, kalian juga nggak saling cinta, intinya restu untuk melepas perjodohan ini sudah keluar. Lebih lega atau? Kalau dari aku sih lega banget sih Mas. Ya udah nggak harus bergantung sama orang tua aku maunya kayak gimana, itu aku udah plong. Kalau kamu masih mau ngasih kesempatan buat diri kamu sendiri? Kalau untuk dia, saya juga mohon maaf nggak bisa, cuma untuk keluarga persahabatan antara bapak saya sama bapak dia, saya juga kecewa sebagai anak, saya kecewa sih. Wah, ini mah akan mempermudah pekerjaan dari garis keras nih untuk ngasih love card-nya ke pasangan yang mana ya. Udah, nggak apa-apa deh. Jadi kalian sudah tidak bisa digabung lagi nih ya, sudah nggak bisa bersatu lagi ya. Tapi lebih baik kita sih kakak adik aja atau kita temenan juga nggak apa-apa. Minta maaf lah dulu kamu udah sebegitu kasarnya tadi. Dan sini dulu sahabatnya, saya nggak enak kalau misalkan memang tidak ada solusi, tapi harus cukup orang tua saja yang berakhir lah hubungannya ya. Coba kalian, ya gimana pun juga, toh ini juga perjodohannya juga udah nggak jadi, ya minimal persahabatannya jangan hancur berdua. Ada yang mau disampaikan masing-masing? Kalau buat dia aku bisa maafin tapi enggak untuk main bareng lagi. Udah cukup sampai di sini. Aku udah tahu gimananya dia. Kamu juga capek kelabing. Capek. Jujur aku juga capek. Kalau nggak karena ngelampiasin rasa bosan aku ke dia itu aku nggak mungkin. Kau juga sekarang nggak perlu ada pelampiasan lagi kan? Hubungannya kan juga kakak adik aja sekarang. Ya. Mbak Vina, thank you. Roy, thank you. Dan ya semoga kalian, saya jadi, yang paling gak enak saya adalah orang tua jadi berselisih gara-gara tadi saya teleponan sama mereka ya. Oke, kita nanti akan ketemu dengan pasangan kita selanjutnya. Untuk Anda semua dan juga garis keras yang di rumah, tetap bersama kita di Garis Tangan. Garis keras di rumah dan juga pemirsa di rumah, sudah ada Mbak Nana dan juga Mas Ferdi di sini. Mereka adalah sepasang suami istri, betul ya? Iya. Sudah berapa lama pernikahannya berlangsung? 10 tahun Mas. 10 tahun. Kalau saya boleh tahu, sudah ada berapa anak? Belum punya anak Mas. Belum punya anak? Iya. 10 tahun? Iya Mas. Ya, oke, Mbaknya sampai enggak enak. Apa yang bikin kalian hadir di Garis Tangan, saya pengen tahu. Begini Mas Robi, sebelum saya kesini saya udah tes pack ke dokter dan hasilnya pun sama, negatif lagi. Negatif lagi? Berarti sudah sering? Sudah sangat sering? Iya. Oke, lalu? Dan saya bawa buktinya. Ada bukti? Iya, Coba saya sebentar. mulai dulu, iya. Tes packnya bawa ya? Tadi terakhir tes kapan? Tes tadi Mas. Tadi? Sebelum kesini. Sebelum kesini. Ini dia. Untuk apa hari ini tes? Oh, coba saya lihat garis. Oh, 1 ya. Negatif ya. Oke. Atas dasar apa tes sebelum ke studio ini? Apa yang mau dibuktikan atau apa? Ya untuk memastikan kalau saya ini nggak mandul gitu Mas. Cuman ada kesalahan dari suami saya mungkin. Oh, gitu. Kalian berdua sudah ke dokter kandungan, tes kesuburan gitu. Saya mohon maaf, saya belum menikah soalnya. Apa kalian sudah sama-sama tes berdua? Gini Mas, kita ini kan gara-gara masalah ini kita nggak pernah akur, sering berantem. Oke. Oh, jadi nggak pernah ke dokter barengan, kita barengan nggak pernah, masing-masing paling. Iya. Jadi masing-masing punya bukti kuat kalau nggak mandul. Dianya aja nggak subur Mas. Kok kamu jadi nyalain aku sih? Ya benar. Sekarang Maksudnya gini. apa? Sekarang gini, Kan kalau aku udah periksa. Kalau kamu subur, kamu udah punya anak dari aku. Ya. Ya emang kamu doang yang ingin punya anak. Aku juga pengen punya anak, Mas. Aku juga pengen ngerasain jadi ibu, pengen jadi punya anak, jadi Terus ibu. sekarang kamu mau bilang aku yang nggak subur? Aku subur, ya. Apa buktinya kalau Mas yang subur juga? Saya punya adik, ya. Dia punya anak 4. Sedangkan kakak saya punya anak 5. Keturunan-keturunannya nggak ada yang nggak mungkin saya nggak subur karena saya punya keturunan dari keluarga saya punya anak semua Mas. Gara-gara dia nih Mas, saya di tongkrongan saya dibilang, ah lu payah lu, mandul,
nggak bisa ngambilin istri lo, ya kan? Jadi momok buat saya, Mas. Jadi beban saya, Mas. Karena nggak bisa ngambilin dia, Mas. Karena dia nggak subur. Kalau nggak dari keluarga gimana? Saya di keluarga dibenci, Mas, karena gara-gara dia nggak bisa ngebahagiain saya, nggak bisa ngasih saya keturunan. Lu nuduh gua nggak subur, ya? Tapi hubungan seksual gimana? Masih lancar dilakukan atau bagaimana? Malah, ngeliat mukanya udah males, Mas, kalau mau berhubungan gitu, Mas. Kok kamu gitu? Jadi kamu maunya kita gimana? Terserah kamu. Kamu maunya apa sekarang? Tunggu, Udah lah, tunggu. terserah kamu. Masnya udah malas lihat wajahnya si Mbak. Iya, Mas, udah males, Mas. Berarti nyari wajah lain di luaran? Kalau bisa ganti ya ganti aja perempuan, Mas. Ganti perempuan? Iya. Oh, jadi kamu mau ceraiin aku? Oh, kamu? Jadi mau cerai? Atau gimana? Tetep, Mas. Saya mau talak deh sekarang juga, Mas. Ya udah, kalau maunya begitu. Tahan lah dulu, tahan. Janganlah sembarang talak. Ini ada pendamping di belakang ya? Ya, ada pendamping di belakang ya? Iya, Mas. Ini saudara dari siapa? Atau teman atau apa ini? Dia teman saya, Mas. Teman? Iya. Sini duduk. Jangan kasar sama suami begitu. Di rumah memang ada selalu kontak fisik kayak tadi? Sering, Mas, kita sering cekcok, Mas. Enggak, saya mikirnya kalau kalian aja nggak bisa bersatu, nggak bisa kerjasama, nggak bisa saling cinta, gimana yang di atas bisa ngasih kepercayaan ke kalian gitu loh. Ini kan biasanya nggak hanya sekedar kesuburan, tapi juga rezeki-rezekian. Kalau kalian nggak dipercaya sama Tuhan untuk punya anak, punya momongan, mungkin lebih sulit dapatnya gitu. Kalau emang bukan faktor kesuburan permasalahannya, mungkin teman saya yang satu ini bisa melihat lebih dalam lagi ya. Langsung saya panggil, Roy Kiyoshi. Halo Robi. Halo Roy. Hai. Wah, Stella. Iya, hari ini saya membawa Stella. Sudah lama sih nggak ketemu. Oke. Iya. Silakan, Roy. Nah, Kenapa langsung menjauh dari Roy? Iya, Takut pasti ada berdua. sesuatu yang kalian takuti ya. Sini lebih dekat. Auranya mungkin ya. Jadi saya ingin membuktikan sesuatu, Robi. Oke. Lakukan prosesi yang aneh. Karena Roy ngerasa ada yang aneh ya. Aku ngerasa ada yang aneh di antara mereka berdua. Stella, saya mau nanya. Siapa yang di sini yang menyembunyikan sesuatu? Baiklah. Saya disuruh ke atas, Robi. Disuruh ke atas? Iya. Saya mencium aroma yang nggak sedap di sini, Robi. Bentar, Robi. Ya, silakan. Oh my God. Kenapa? Robi, Ya, bisa bantu nggak Stella dulu? Bisa berdiri nggak? Oh my God. Kenapa? Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, Roy. Kenapa? Kok sampai berdarah begini? Kenapa? Saya merasakan ada energi hitam Oke. di sekitar sini. Jadi Minta saya- masker pengganti, boleh minta masker. Terus? Jadi ada sesuatu yang gelap yang mendorong diri saya. Lalu saya terjatuh. Ini seperti ilmu hitam, Robi. Jadi mereka ini sebenarnya ada efek ilmu hitamnya. Ada efek ilmu hitam. Mandulnya ini. Iya, seperti ada seseorang yang membuat mereka menjadi mandul atau dia tidak bisa punya anak. Saya curiga nih, ada seseorang yang di sini hadir membawa sesuatu yang magnetik. Roy, ada apa yang Roy lihat lagi? Silakan. Saya melihat satu nama. Huruf depannya adalah F. F. Huruf kedua A. Fajar. Kalian berdua kenal namanya Fajar? Ada ya? Kenal, Mas? Oh, masnya? Iya. Ini dia, Mas. Iya, siapa aja? Kenapa? Apa nih hubungannya? Dia teman saya, Mas. Teman? Ah. Terus kenapa Mas Fajar diajak sebagai pendamping hari ini? Dia datang ke sini mau ngebuktiin kalau saya itu nggak mandul, Mas. Nggak mandul. Saya bisa punya anak. Ngebuktiinnya gimana? Emang kenapa? Kalian pernah datang ke dokter bareng? Ya, kita pernah periksa ke dokter bareng, saya ajak dia. Gitu. Kamu lihat sendiri hasilnya? Hasilnya lihat aja kagak mandul. Nggak mandul. Oke. Terus kenapa Roy mengarah ke ini? Ini yang Roy lihat seperti ini bentukannya. Yang saya lihat benar-benar seperti ini. Dan saya pengen punya gloves sekarang. Roy minta Fajar ini turun? Iya, aku minta dia turun. Bentar.
Tapi saya nggak suka attitude kamu ya. Ya udah nggak apa-apa. Sabar. Ini teman lama ya? Atau teman kerja atau apa? Teman sekolah, Mas. Teman sekolah. Mas Iya. Fajar sini, jangan jauh-jauh dari Roy, biar aja di sini. Gara-gara kamu loh, saya terpelanting. Mbak kenal sama Mas Fajar ini? Iya, sahabat saya. Sahabatnya juga? Iya. Oh, teman kalian berdua? Iya. Iya? Iya. Emang Roy bagaimana yang Roy rasakan? Ya, saya melihat sesuatu yang di badan dia. Boleh? Ada apa? Sini ada apa? Nggak ada apa-apa ini. Lu yang keluarin apa gue yang keluarin? Nggak ada. Ngapain sih lu geledak-geledak gua? Itu apa? Woi! Jar! Kok emang nggak ada apa-apa, lu kenapa harus kabur? Jangan ikut-ikut gua lu, weh! Atau lu buat tuh? Hah? Kagak ada apa-apa Itu apa? ini, Lu berhenti nggak? duduk gua. Berhenti nggak? Jangan pegang gua. Berhenti. Jangan pegang gua, Berhenti. Gue bilang berhenti. Lepas, bisa lepas gak ada? Kalau lu nggak bawa apa-apa, Bisa lepas kagak nih? gue nggak mau. Masuk ke dalam. jadi geledah deh. Masuk ke dalam gue. Iya, gua mau masuk tapi lepas dulu. Masuk ke dalam. Lepas dulu. Masuk kalau ke dalam. Gue dalam. Masuk kalau ke dalam. Jauh-jauh. Malah kabur lu. Lu bawa apaan sih? Bukan apa-apa ini. Udah, gue mau lihat sekarang. Gua datang sini bebek. Roy yang buka atau lo yang buka sendiri? Udah kasih lihat, Jar. Lu Bukan apa sih? apa-apa ini. Kalau lu nggak salah udah kasih lihat aja. Nggak bawa Jujur, apa-apa pakai kabur. Roy yang buka atau lo yang bukain ke kita? Oke, gue yang ngasih tunjuk ya. Yang seneng gua. Apaan sih yang lu jaga-jagain? Hah? Yaelah. Timbang ini. Ya itu apa? Ya Allah. Itu apa? Chris. Buat apaan? Nah, ini sumber rezeki gua, biar rezeki datang sendiri ke gua. Dari siapa? Gua ke dukun. Dukun mana? Terus kata dukunnya nih persyaratannya, lu kalau kemana-mana lu bawa nih Chris, biar rezeki nyamper gitu. Baik. Kalau apa ini mah? Emang betul buat itu? Dia bohong, dia itu ada satu keris ini untuk mencelakai seseorang. Lu jujur sama Kak Roy. Itu buat apa? Roy ingatnya gimana? Ini ilmu hitam, Robi. Teluh. Jangan tahu mas. Teluh. Mana telur sih? Bukan, ini sumber rezeki. Wah, gak nyangka gue, men. Siapa? Gua Mas gini ya, Fajar, men. kalau saya bilang bicara, kamu baru bicara. Ini acara saya. Kamu diam dulu. Roy, Ini saya curiga dia menghasut dan mencelakai temannya sendiri dengan guna-guna atau teluh ini, Robi. itu jadi media teluh Media teluh dari dukun. dari dukun. Berarti ilmu hitam. Ilmu hitam. Dan yang Roy lihat ini kerjanya gimana ini ilmu ini? Saya melihat dia merusak hubungan seseorang juga. Dan juga organ intim orang. Ya, dan saya juga melihat dia merusak organ intim orang juga Dari benda ini. dari benda ini. Bisa kamu buka? Udah gue yang buka aja. Kan mas jatuh tuh. Nah, itu. Emang itu harus dibawa kemana-mana terus? Iya, persyaratan dukunnya begitu. Nih, Wah, lihat nih. gila. Keris. Jadi selama ini lo ngancurin hubungan gue sama laki gue ya? Iya, emang apa? Maksud lo apa, hah? Nggak usah dorong-dorong. Lu pikir berdua. Tenang, lepas gua dong. Lo pikir berdua. Gua sama cewek, gua nggak berani main kasar deh sama cewek nih. Udah. Eh, Tunggu dulu. Gue gak nyangka lo begitu ya. Tunggu dulu, ke tengah dulu. Oke, Fajar lu sini. Mas Fajar sini. Roy, jadi ini kerjanya apa? Kerjanya bagaimana Chris ini? Jadi ini kerjanya membuat seseorang itu menjadi mandul dan Mandul? tidak subur. Dan yang Roy lihat, ilmu hitam ini diserang ke siapa di antara mereka berdua? Saya melihat ini diserang ke Jadi alasan lo apa? Sebutin. alasan gua nih. Gua kagak suka sama kelakuan mereka berdua. Yang satu. Ya emang dasar. Jadi cuma alasan nggak suka aja? Iya, nggak suka sama kelakuannya. Nggak suka aja? Iya. Jadi lo ngakuin lo yang bikin mereka mandul? Ya, betul. Lo yang ngakuin lo bikin dia nggak bisa punya anak? Ya, betul. Alasannya cuma karena nggak suka aja? Iya, nggak suka sama kelakuannya mereka. Wah, busuk hati lo berarti. Lu sadar nggak? Lu udah ngancurin rumah tangga gua sama dia. Bodoh amat. Lu kagak punya anak. Semenjak lo tahu dia sebenarnya subur, di situ lo rencanain. Nah itu, makanya gua rencanain, gua ke dukun. Sekarang kalau misalkan ini keris,
Roy balikin ke lo yang dibuat mandul mau? Mau nggak? Apa salah gua dibalikin? Mereka juga salah mereka apa? Lu cuma nggak suka doang kan? Iya, kalau suka sama kelakuannya. Kalau Roy bilang Roy nggak suka sama lu dibuat nggak mandul mau? Kalau Roy balikin tuh sekarang ke lo, siap lo? Bisa? Mau? Jangan. Mau, Roy? Lo minta maaf sama dia atau lo dibuat mandul sekarang? Hah? Burul? Yaudah dah, gue minta maaf dah. Ber, lu minta maaf ya. Segampang itu. Ya gue minta maaf nih, Bebe nih. Lu udah bikin gua. Aku udah megang gua udah minta maaf. Lihat bang. Marah sama bang, gue udah minta maaf nih. Enggak, maaf lu nggak cukup. Gak usah tunjuk-tunjuk. Rumah tangga gua udah hancur. Gak usah tunjuk-tunjuk. Jadi sekarang gue tanya, dukunnya bilangnya gimana biar ini ilmunya hilang nih? Kata dukunnya ini kalau mau hilang kudu dibakar. Dibakar? Iya. Caranya gimana bakarnya? Bakar aja, minyak. Lu sekali. Lu jaga mulut lu, Bisa nunjuk-nunjuk gua. Hidup juga nggak guna lu. Lu yang kagak guna. Untuk temen dari belakang, apa-apaan nih? Gua kagak suka sama lu. Roy, saya rasa saya harus balikin ilmunya ke dia deh. Jangan gitu, Mas. Saya setuju, Mas. Jangan gitu dong. Apaan? Saya rasa saya butuh mangkok dengan api. Hah? Roy butuh mangkok dan api? Iya. Nah gini dong. Oke, Roy mau ada apa nih? Prosesi apa ini? Jadi ini saya mau kembaliin ke asalnya. Wow. Biar tau rasa orang yang ngelakuin. Dibalikin? Ke dukunnya atau ke pengirimnya? Kedua-duanya. Nah juga kan lo batunya. Panas! Panas doang. Ini curiga nanti malam nggak bisa. Rasain lo mandul. Gimana tuh kalau nggak bisa berdiri lagi? Nggak apa-apa. Aja Mas tuh biar tahu rasa tuh dia. Hah? Jangan. Enggak, sebenarnya alasannya kurang kuat juga sih. Masa cuma gara-gara nggak suka kelakuan mereka doang? Ini penasaran ya. Aku pasti ada alasan lain ini. Pasti ada faktor lain nih. Boleh Kavina bergabung bersama kita biar Kavina yang bisa lebih merasakan isi kepala orang ya. Vina, silakan. Oke. Kenapa? Enggak. Are you okay? Kenapa? Aku tuh tadi lewat situ kan, aku ngerasa nggak enak banget hawanya. Ternyata hawanya tuh ada di sini dan ternyata barusan Roy udah membuktikan kalau ternyata ada yang main ilmu hitam. Ada yang main ilmu hitam gitu. Bisa dilanjutkan Kavina atau mau break dulu? Kita break dulu syutingnya atau gimana? Enggak. Saya mau bantu sebenarnya di sini kan karena. Oke, silakan. Udah kuat juga dekat. Di sini saya mau bantu hubungan mereka berdua karena Ferdi sama Nana ini telah diporak-porandakan kan sama Kerjain lah. Sama Fajar ini. Tapi sebenarnya dia tuh nggak ngasih tahu sebenarnya apa permasalahannya. Oke, Kavina gimana? Prosesinya apa ini dari Kavina sendiri? Boleh saya minta sarung tangan? Sarung tangan? Sama gunting kuku. Gunting kuku? Gunting kuku. Ini gunting kuku baru ya, jadi steril ya? Jadi saya menganggap bahwa si kuku ini adalah satu media yang nanti bakalan menjadi media untuk Ferdi mengetahui apa sih sebenarnya isi perasaannya Fajar ini. Gitu. Tapi saya boleh minta tolong Roy aja kali ya? Boleh. Boleh nggak? Karena aku ngerasanya nggak enak banget. Gak enak banget ya Kak ya? Siap. Jadi tolong dibilangin Kak. Saya akan bantu Ferdi untuk merasakan apa sebenarnya apa yang dirasakan oleh Fajar. Di sini media ini adalah media di mana Ferdi merasakan apa yang dirasakan Fajar. Karena sebenarnya apa yang dirasakan Ferdi saat ini mungkin belum tidak mencerminkan perasaannya Fajar sesungguhnya.
Coba Ferdi bayangkan bagaimana kuku ini ada di ujung jari-jarinya Fajar. Bagaimana kuku ini menjadi salah satu media, menjadi salah satu bagian ketika Fajar menjalankan aktivitasnya sehari-hari dari pagi hingga tidur, dan juga bertemu dengan dukun yang ternyata mengguna-gunai dirinya. Dalam hitungan 3, 2, 1, Ferdi akan rasakan apa yang Fajar rasakan. Fajar? Iya. Ini Fajar? Saya Fajar. Saya Fajar, Kak. Kenapa? Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Mengapa kamu datang ke dukun? Jujur saya nggak senang sama Ferdi karena dia sudah jelek-jelekin saya, dan dia juga sudah mengusir saya dari kontrakan dia. Mengusir? Iya. Ferdi pernah kontrak di tempat saya, dan kita juga pernah gak dimasukin ke grup WA, dan kita jelek-jelekin dia. Dan dia marah banget. Makanya sebab itu saya pergi ke dukun buat ngancurin rumah tangga dia. Cuman gara-gara nggak dimasukin grup WhatsApp? Iya, karena saya rasa dia jelek-jelekin saya, Mas, sama teman-teman saya, Mas. Jadi dia lihat handphone, dia ketawa-ketawa sama temennya, tanpa dia tahu ternyata dia ngomongin saya di belakang, Mas. Kayak saya kesel banget, Mas. Saya ke dukun aja buat ngancurin rumah tangga dia sekalian. Kalau perlu dia nggak punya anak sekalian. Alasannya kamu diusir, kamu tahu kenapa? Kalau alasannya saya diusir karena mungkin attitude saya kurang baik, Mas. Nah, itu tahu. Iya, Mas. Berarti kamu tahu alasannya kamu gak dimasukin ke grup WhatsApp, kan? Iya, karena saya sering minjem uang teman saya, Mas. Dan gak balikin? Nggak pernah ganti, Mas. Iya. Udah gitu juga saya sering macarin teman-teman saya, Mas. Makanya karena attitude saya jelek, jadi saya nggak ditemenin sama teman-teman saya, Mas. Saya dijauhin sama teman-teman saya, Mas. Ke dukun mana kamu? Tahu dukunnya masih ada? Di daerah. Masih hidup? Masih. Sama siapa kamu ke dukun itu? Sama teman-teman atau gimana? Saya sendiri, Mas. Karena saya dendam banget, saya inisiatif. Saya cari dukun pinter buat hancurin rumah tangga dia, Mas. Roy sama Kak Vina pasti tahu orang kalau udah main ilmu hitam bakal jadi bumerang, ya? Coba kasih tahu ke dia dulu nih, kasih tahu ke dia dulu. Kalau orang udah sekali main ilmu hitam tuh efeknya apa aja? Sekali orang main ilmu hitam, biasanya dia akan bersifat adiksi, ketagihan untuk melakukan itu terus dan itu terus. Dan bisa mencelakai dirinya dia sendiri, soalnya kan dia menanam karma buruk kan, ya. Otomatis dia akan kena sendiri juga. Kak Vina, pernah ada klien main ilmu hitam terus kapok atau apa? Jadi sekarang sakit-sakitan atau bagaimana? Ya karena mereka ternyata kembali lagi ke dia. Kembali lagi? Iya. Silakan Kak Vina. Sebentar lagi kamu akan kembali kepada diri kamu yang sebenarnya tadi, dan merasakan dengan jelas bagaimana kepekaan kamu terhadap Fajar dan mengerti bagaimana perasaan dia sesungguhnya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kenapa? Mau kemana? Mbak? Kenapa tadi? Mau apa ini? Mau apa ini? Lo ngerjain kita ya? Hah? Tahan dong, bantuin Kak Vina. Boleh tahan nggak istrinya? Ditahan boleh? Oh iya, iya. Hah? Oke. Semua dibanting-banting kalian nih. Kamu jangan kayak gitu. Ya dia begitu, teman macam apa? Ya udah, Apa yang marah? Kamu bisa kontrol kan diri kamu? Ya kan? Tapi saya sakit hati, Mas, sama dia, Mas. Oke, sekarang gini. Kak Vina sudah bantu, Roy sudah bantu, itu sudah dibakar ya. Sekarang tinggal berarti situasinya kamu harus balik ke dukunnya buat 100% ditarik. Bisa nggak? Di perjanjian KIP gimana? Bisa apa nggak? Bisa. Benar bisa? Bisa. Kapok nggak? Hah? Udah, kata kamu, udah. Balik. Ya? Kapok ya? Kapok.
Alasannya nggak ini banget, gara-gara nggak masuk grup WhatsApp, simple sekali. Ini sekali, maksudnya banget gitu. Kan kalau orang ngomongin kamu karena attitude kamu emang nggak baik. Sadar ya? Berani main dukun, kalau mau tuh maju lu berantemin. Sekarang gue kasih lo waktu ya. Iya, Bang. Daripada lo main-main dukun ya, lo luapin semua amarah lo ke temen lo. Coba saudara orang, Bang. Ya udah, gue minta maaf. Waktu gue gak banyak, lo ngomong sama dia sekarang. Iya, santai nggak ngomong. Lo lepasin semua. Ya udah, gue mau ngomong nih. Lo ngomong sekarang. Ferdi, maksud lo apa ini? Lo ada nomor gua kan? Kenapa gua kagak di-invite ke grup? Begitu lo jelek sama gua. Buat lo. Masalah buat lo. Lo mau ngomongin gua di belakang? Coba macam apaan lo? Ngomongin orang di belakang. Luapin lagi. Buat lo. Lo kan diusir sama Ferdi, lo marahin lagi tuh Ferdi. Apa alasan dia ngusir-ngusir lo? Lo omongin tuh. Terus maksud lo apa nih? Gua ngontrak di rumah lo, terus lo usir-usir gua. Ah, lo bayar nggak? Nah, bayar nggak? Kagak. Lo tuh emang nggak sadar diri. Udah numpang, ya. Nggak bayar kan? Nggak bayar, lo diusir, dan lo nggak terima. Berarti permasalahan itu bukan di mereka berdua. Di lu. Makanya kalau lo mau dihargain. Udah selesai kan? Roy udah selesai kan? Udah. Papina udah? Lu udah tahu kesalahan lu apa? Lu masih ikhlas kalau mereka nggak punya anak udah 10 tahun gue tanya. Lu masih tega lu ngebiarin mereka nggak punya anak? Hah? Enggak. Kapan lu mau ke dukun nih? Narik semua? Malam ini ya? Besok, Bang. Besok ya? Besok. Lu janji ya? Lu tarik ya? Ya santai aja, nggak usah nunjuk-nunjuk gua. Gua mau lu janji sama gua. Iya, lu gua besok ketemunya dukun. ya? Baik lu balik, besok Tadi dulu, subuh. Apa? Tadi dulu, ini gua masih punya rahasia lagi nih. Apa lagi? Hah? Tentang apa? Sabar. Udahlah, lu cabut sana. Gua udah diam lu. apapun tentang Iya. lu. Gua punya bukti nih. Bukti Bukti apa? apa? Tuh. Baunya itu udah punya anak. Siapa? Oh. Ini Nana. Ini anaknya. Yes. Nah ini punya anak kamu, Mbak. Udah ngaku aja lu Nana. Ini kan anak lu nih. Ya ini kamu dapat fotoin dari siapa, Fajar? Kemarin saya keliling-keliling sama dia nih. Terus saya dikasih tahu sama tantenya. Kalau si Nana ini udah punya anak. Tuh. Jadi kamu cari tahu? Iya, saya cari. Udah diam! Sebelum dukun. Iya, itu anak gua. Tuh kan, aku kan. Iya. Ini anak gua. Sekarang anak gua ada di tante gua. Wow. Kenapa kamu nggak pernah jujur sama aku? Hah? Pernah nikah sebelumnya? Tahu kalau sudah pernah nikah? Tahu nggak kalau istrinya udah pernah nikah? Saya nggak tahu kalau dia udah pernah nikah. Berapa tahun lalu berarti ini? Sudah berapa tahun lalu ini? Waktu usia saya 18 tahun, Mas. 18. Berarti foto lumayan ini cukup lama ya? Udah usia berapa sekarang anaknya? Udah lumayan gede dong? Saya nggak kuat ya Mas, kayaknya Mas. Udah saya takut Mas. Duduk. Kamu pernah nikah sebelumnya? Iya, Betul. Mas. Cerai? Suaminya sampai kayak gini ya? Bantuin dulu dong. Angkatin dulu dong. Coba talk tim. Bangun dulu dong. Roy tahu jangan-jangan tentang ini, tapi nggak ngomong dari tadi ya? Nana. Iya, saya sudah mengetahuinya dari awal. Hanya saja saya menjaga perasaan mereka satu sama lain. Di mana? Jadi masih sama tante? Iya, Mas. Iya. Kenapa ditutupin kalau kamu sudah pernah nikah dan punya anak? Ya karena saya menghargai suami saya awalnya, Mas. Saya tidak ingin dia kecewa. Tidak ingin kecewa, jadi pura-puranya kamu masih perawan. Ya, Ya. seperti itulah kira-kira. Mas. Punya ibu kan? Rasanya gimana kalau kamu nggak diakuin ibu kamu? Enak nggak? Enggak, Mas. Gak enak kan? Kalau kamu nggak diakuin sama keluarga kamu enak nggak? Enggak enak, Mas. Gak enak kan? Terus kalau anak kamu sekarang si Indonesia tahu wajah anak kamu, ternyata kamu nggak ngakuin tuh enak nggak? Enggak, Mas. Nggak enak. Dosa besar nggak? Dosa, Mas. Jadi apa yang mau dilakukan sekarang? Kenapa nggak dibawa aja anaknya tinggal sama suami kamu sama kamu? Saya rasa nggak akan ada masalah. Saya kayak
kasihan suami saya. Kasihannya kenapa? Takutnya dia tidak bisa menerima keadaan saya seperti itu. Saya sudah memiliki anak, tapi bukan anak dia. Dibawa aja ke rumah. Bener kan bang? Dia punya anak kan? Jadi ngakuin sekarang. Emang ini cewek kagak bener bang? Roy gimana Roy? Kalau dari penerawangan saya pengen banget si Nana ini supaya bisa merawat anaknya dia. Karena dengan rasa cinta kasih kekuatan yang besar itu bisa melunturkan ilmu hitam. Oh, ya? Ya, Bisa Mas. dibilang pancingan gitu. Udah bangun belum suaminya? Udah siuman belum? Coba suruh ke sini. Udah, yang penting udah siuman, soalnya mau gue naikin lagi nanti segmen terakhir. Yang penting udah sadar kan? Iya, sadar. Udah kita break dulu sekarang ya, mbaknya. Nunggu apa lagi? Pulang. Udah. Udah bang ya? Gue cabut ya. Thank you lo. Handphone ya. Oh, bawa nih. Lo punya janji besok? Ya. Subuh lo berangkat lo ke sana ya. Lo Oke. cabut semua ya. Gue cabut ya bang ya. Udah. Oke. Dadah bang. Udah habis ini kita ketemu sama teman-teman garis keras. Siap, habis ini kalian kasih voting ya. Pasangan yang mana? 1 atau 2 yang mau kalian kasih love card ya. Siap. Terima kasih buat teman-teman di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di garis tangan. 2 pasangan yang bermasalah telah dipertemukan pada malam hari ini di garis tangan, dan saya sudah bersama juga dengan teman-teman dari garis keras yang sudah standby dan menyaksikan sejak awal. Nanti saya akan minta perwakilan di antara kalian berdua untuk bisa memberikan komentar untuk pasangan 1 atau 2, dan nanti juga kalian saya minta untuk memberikan voting siapa yang layak mendapatkan love card. Untuk sementara saya mau mereview terlebih dahulu permasalahan dari pasangan 1 yang dijodohkan oleh orang tua mereka masing-masing, walaupun sesungguhnya sama sekali tidak ada rasa cinta. Bahkan untuk rasa sayang pun masing-masing masih berupaya. Dan tampaknya perjodohan ini alih-alih ingin menggabungkan atau menyatukan 2 keluarga yang berbeda menjadi 1 keluarga, namun berujung perpecahan dari keluarga besar tersebut. Orang tuanya pun dari SMP mereka bersahabat, sekarang harus berakhir ya Kak Vina ya. Sementara sudah bisa berdiri, sudah kuat, bisa ya? Saya tarik ya kali ini di kursi ini, bisa ya? Boleh digandeng suaminya, walaupun kan kalian sudah tidak ada masalah lagi sekarang. Boleh di take out dong? Sementara pasangan kedua kita awalnya adalah saling tuduh-menuduh tentang kesuburan. Dan ternyata Roy berhasil mendeteksi bahwa ini ada campur tangan dari ilmu hitam yang membuat salah satu atau sang suami tidak bisa aktif begitu ya Roy ya. Tapi ya insya Allah dengan tadi sudah dilakukan sebuah prosesi, dan juga teman yang tadi sudah mengerjakan akan berjanji besok akan datang ke dukun yang mengerjai mereka. Ya semoga bulan depan mereka sudah bisa lancar dan top chair lah ya, amin ya. Amin. Oke, sekarang saya berikan kesempatan kepada garis keras. Salah satu di antara sekian banyak yang menyaksikan tadi, boleh saya minta 1 perwakilan untuk bisa mengomentari pasangan 1. Apa komentarnya? Silakan. Oke, terima kasih ya atas komentarnya garis keras. Sekarang yang mau memberikan komentar atas pasangan kedua siapa nih? Silakan. Kalau menurut saya pasangan kedua itu cukup beda-beda aja, banyak-banyak bersahabat di sebuah pengalaman yang sangat baik. Pokoknya harus saling sabar. Oke, menurut kalian cocok gak nih? Kedepannya gimana? Saya cocok Pak. Cocok ya. Tapi untuk teknik aja Gak cocok ya? Ya memang mereka juga sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan sebagai sepasang kekasih, tapi sebagai kakak adik. Dan tadi kita juga menyaksikan betapa sadis ya, saya bisa bilang seperti itu ya. Perilaku dari masing-masing pasangan di sini, kekerasan dan sebagainya. Mungkin Anda bisa menyaksikan beberapa video di sini. Para garis keras juga bisa mempertimbangkan kira-kira voting mana yang akan kalian berikan kepada masing-masing pasangan. Kalau saya mau tanya sama Roy dan juga Kak Vina, mungkin Kak Vina terlebih dahulu deh. Kak Vina, sebelum sama Om Denny Darko pernah dijodohkan sama orang lain? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah
Kenapa nyebut alhamdulillah? Emang perjodohan itu sesuatu yang menakutkan kah? Bukan, maksudnya kalau perjodohan itu kan berarti orang tua, berarti kan mengharapkan, ada harapan. Kalau misalnya kita merijek kan kayaknya membuat orang tua kita kecewa iya gitu. Jadi itu yang ditakutkan gitu. Ada harapan-harapan yang kita nggak bisa penuhi karena kita udah punya orang lain yang kita suka gitu. Ya. Kita bingung pengen balas budi orang tua, tapi gimana caranya masa melalui perjodohan ya. Jangan kayak Roy Kiyoshi. Roy itu dijodohin ya sekarang ya? Enggak, siapa bilang. Jadi siapa yang sedang dekat sama Roy ini, sama wanita ini? Enggak sih, itu memang kita sama-sama suka dan seperti itu. Tapi hubungannya LDR saja sih. LDR? LDR. Oh, emang di mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Jauh ya, Roy? Lumayan. Oke, dan garis keras, siapkan jari kalian untuk bisa memberikan voting apakah pasangan 1 atau pasangan 2 yang akan kalian berikan kesempatan lagi untuk saling mencintai dengan memberikan love card. Kalau kalian setuju dengan pasangan 1, silakan klik 1. Kalau setuju dengan pasangan 2, silakan klik 2. Dan voting bisa dimulai dari sekarang. Ini maksudnya ditutup ini apa ya? Tunggu sebentar dulu, ini maksudnya apa ini? Coba boleh ada yang briefing saya, maksudnya apa kalau saya belum pernah dapat kejadian hitam semua ini, maksudnya apa ini? Coba, apa maksudnya ini kalau hitam semua ini? Gak mau kasih voting karena mereka berempat itu berdua pasangan ini gak layak. Tapi masih bisa beberapa persen kan didapat? Coba dicek dulu, mungkin dari FOH berapa persen yang kerekam? Adakah? 1% saja, berarti 99% tidak mau voting. Apakah dengan 1% berarti love card masih diberikan? Diberikan atau tidak? No? Karena tidak berimbang? Karena nggak berimbang. Jadi dua pasangan ini tidak dapat restu dari garis keras? Apa alasannya? Ada yang bisa jelaskan ke saya garis keras? Kenapa? Salah satu yang menutup kamera. Ini kan mereka juga yang pasangan yang sudah menikah dan katanya mandul ini kan dikerjain sama temannya. Boleh satu bicara sebentar, tunggu clue saya. Oke, silakan, ada yang mau komentar? Oh, gak jujur. Gak jujur, itu poinnya ya. Ya, terima kasih garis keras. Poinnya adalah karena ketidakjujuran kamu, Mbaknya. Ya. Mas, saya mau nanya singkat saja. Apa yang bikin kamu sempat lemas dan pingsan tadi? Saya shock aja karena selama saya menikah 10 tahun dan saya baru di tempat ini saya tahu kalau dia sudah pernah menikah dan sudah punya anak. Kalau misalkan Mbaknya bawa anaknya dari suami sebelumnya, kamu terima atau tidak? Saya terima. Terima? Ya. Saya tanya lagi ke garis keras. Ini Masnya mau terima loh. Kalau Mbaknya bawa anaknya ke rumah, kalian nggak mau ngasih kesempatan? Ya udah, terlepas dari dapat love card atau enggak, yang penting kalian bisa memperbaiki semua berdua ya. Iya Mas, amin. Amin. Terima kasih Kak Vina, terima kasih Roy, terima kasih garis keras dan pemirsa yang sudah menyaksikan kami dari tadi.